Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Yasini Media yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kewajiban zakat fitrah. Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Zakat fitrah ini termasuk salah satu dari rukun Islam yang ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wal haji. Zakat fitrah ini berfungsi untuk mensucikan badan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, zakatul fitri tuhratun lis-shaim min rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu sebagai media untuk mensucikan orang-orang yang puasa dari kekurangan puasanya dan juga untuk makanan daripada orang yang fakir dan miskin. Adapun syarat wajib zakat fitrah ini ada 3. Yang pertama adalah Islam. Jadi zakat fitrah ini tidak diwajibkan bagi orang yang kafir asli. Syarat yang kedua adalah menjumpai 2 waktu, yaitu akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, titik pertemuan 2 waktu ini adalah ghurubus syamsi fi akhiri Ramadan, yaitu tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu, seseorang yang mati, yang wafat ketika setelah maghrib di akhir bulan Ramadan, dia masih terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali kalau meninggal sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak kena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Karena kewajibannya ini harus menemukan 2 juz waktu dari akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, yang titik temunya adalah di waktu maghrib akhir bulan Ramadan. Adapun bayi yang lahir sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, maka bayi ini juga terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Lain halnya dengan bayi yang lahir setelah maghrib di akhir bulan Ramadan, maka bayi ini tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah karena dia hanya menemukan awal bulan Syawal saja, tidak menemukan akhir bulan Ramadan. Itu syarat yang kedua. Syarat wajib yang ketiga adalah seseorang itu memiliki kelebihan harta, baik itu berupa makanan pokok, berupa pakaian, ataupun berupa tempat tinggal yang melebihi untuk nafkah dirinya sendiri dan keluarganya di hari raya Idul Fitri dan juga malamnya Idul Fitri. Jadi ketika di hari Idul Fitri dan malamnya itu mempunyai kelebihan daripada makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, sekalipun di sisi lain dia bisa jadi boleh menjadi mustahik zakat. Satu contoh, menjadi amil zakat. Dia bisa menerima zakat, namun di sisi lain juga dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ketika seseorang telah mencukupi 3 syarat ini, 3 syarat wajib ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Di samping untuk dirinya sendiri, juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Ya. Siapa saja orang-orang yang wajib dinafkahi?
Yang pertama adalah anak yang belum balik. Nah, anak yang belum balik atau sudah balik namun fakir. Nah, ini orang tua punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang kedua, orang tua yang fakir. Nah, ketika ada seorang anak mempunyai orang tua yang fakir, kewajiban zakat ini wajib dikeluarkan oleh sang anak. Itu. Kemudian yang ketiga adalah istri. Nah, suami punya kewajiban menafkahi istri. Oleh sebab itu, suami juga punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya istri. Nah, untuk orang-orang yang wajib dinafkahi ini, zakat fitrahnya ditanggung oleh masing-masing yang berkewajiban. Maksudnya ketika seorang ayah punya anak, zakat fitrahnya dikeluarkan oleh ayah dan diniati oleh ayah. Begitu juga suami, wajib mengeluarkan zakatnya istri dan yang niat adalah suami itu sendiri, bukan istrinya yang niat. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, ketika ada seorang anak yang sudah balik, ini sudah tidak wajib dinafkahi oleh orang tua, sehingga anak ini punya kewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri. Jadi ketika ada anak balik di pondok misalnya, nah ini orang tuanya tidak boleh mengeluarkan zakat untuk anaknya sebelum ada izin dari anaknya. Jadi anak yang balik, yang di pondok, satu contoh, satu misal, orang tua di rumah mau mengeluarkan zakatnya anak, ini harus minta izin dulu kepada anaknya. Kalau anak sudah diminta izin dan mengasih izin, baru orang tua boleh mengeluarkan zakatnya anak ini. Kemudian, apa yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah? Nah, dalam zakat fitrah ini yang wajib dikeluarkan adalah 1 sok dari makanan pokok. Nah, 1 sok makanan pokok ini ketika dikonversikan ke dalam timbangan, ini berbeda-beda dalam mengkonversikan 1 sok ini, ulama beda pendapat. Dalam kitab Taqriratus Sadidah, 1 sok ini ketemu 2,75 kilogram. 2 kilo lebih 75 ons. Ya. Ini dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kemudian dalam kitab Tasyidul Bunyan, ini di bawahnya ukurannya ketemu 2,5 kilo. Tidak sampai 2,7, yakni 2,5 kilo. Nah, silahkan dipilih yang mana, yang penting ini semuanya ada dasarnya. Ini kewajiban yang wajib dikeluarkan ketika orang itu sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan melalui uang tunai, dikeluarkan dengan menggunakan uang tunai, kecuali dalam mazhab Hanafi. Namun ini pun sulit untuk kita ikuti, untuk kita laksanakan. Jadi mendingan kita konsisten dengan mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, makanan pokok kita orang Indonesia. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah ini ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu jawaz. Waktu jawaz ini adalah waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitrah itu sejak masuk awal bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan kita sudah boleh menunaikan zakat fitrah. Ini waktu jawaz. Kemudian yang kedua, waktul wujub. Waktul wujub ini waktu mulai diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika hurubus syamsi akhiri Ramadan. Ketika menjelang waktu maghrib di akhir bulan Ramadan, ini sudah memasuki waktu wajib. Kemudian yang ketiga adalah waktu sunnah. Waktu sunnah ini adalah sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, maka ini yang paling afdol menurut ulama, mengeluarkan zakat yang paling afdol adalah ketika setelah fajar dan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini adalah mengeluarkan zakat setelah menunaikan sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal.
Ini makruh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu haram. Waktu haram ini adalah mengeluarkan zakat ketika setelah maghrib di tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal sampai menjelang maghrib. Nah, mengeluarkan zakatnya setelah maghribnya, sudah masuk tanggal 2 Syawal, itulah waktu haram mengeluarkan zakat. Namun, orang yang mengeluarkan zakat di waktu itu, hukumnya adalah zakat sebagai zakat qadha. Dan ya tetap sah. Nah, namun hukumnya adalah haram. Itu adalah 5 waktu. Dan yang perlu digarisbawahi, ya, ketika ada orang mentakjil zakat di awal Ramadan, waktu Jawas, ya, tanggal 1 Ramadan mengeluarkan zakat dikasihkan pada orang yang menjadi mustahik. Nah, ini orang yang menerima zakat ini harus juga hidup sampai menemukan 1 Syawal. Jadi ketika si mustahik ini wafat misalnya sebelum menjelang hari raya, di akhir bulan Ramadan sebelum hari raya kok sudah wafat, nah zakatnya orang ini dianggap tidak sah dan harus mengeluarkan zakat lagi. Itu yang penting digarisbawahi. Dan tadi yang penting juga mengeluarkan zakatnya anak yang sudah baligh, yang tidak wajib dinafkahi, itu harus ada izin. Begitu juga hamba, bukan hamba. Kalau di sini adalah di Indonesia ini ada pembantu. Pembantu itu zakatnya diwajibkan, bukan majikannya yang wajib, tapi pembantu itu sendiri yang wajib. Makanya ketika majikan mengeluarkan zakat untuk pembantu, harus ada izin dari pembantu itu sendiri. Karena pembantu itu wajib mengeluarkan zakat sendiri. Nah, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.